Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Saya percaya semua kita dalam keadaan baik. Kenapa saya berani yakin katakan dalam keadaan baik? Karena kita punya Bapa yang sangat amat baik. Dan pagi hari ini Dia sudah memperbaharui bahkan kasih setianya lagi bagi setiap kita. Itu sebabnya apapun keadaan kita saat ini, kita yakini bahwa ini adalah keadaan yang terbaik bagi kita, paling tidak untuk saat ini. Sebab Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah terjadi sesuatu dalam hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Jadi apapun yang kita alami hari ini, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, percayalah semua atas seizin daripada Tuhan. Nah, kalau Tuhan izinkan, Tuhan pasti sedang punya maksud dan tujuan di balik semuanya itu. Itu sebabnya mari kita sama-sama mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan saat ini. Dalam waktu yang singkat kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita mau belajar daripadanya. Bapak Ibu Saudara, tema kali ini saya beri judul cabut akarnya. Kenapa harus cabut akarnya? Sebab akar itu adalah awal atau sumber dari segala sesuatu. Ya, kalau pohon itu tentu asalnya dari akarnya. Kepahitan juga dari akarnya dan semuanya. Sebab kalau kita tidak cabut akarnya, seperti pohon Bapak Ibu Saudara, kalau kita cuma tebang batangnya, maka dia akan tumbuh lagi. Dia akan muncul lagi. Begitu juga dengan kebiasaan atau tabiat atau karakter atau apapun itu yang ada dalam diri kita, kalau tidak dicabut dari akarnya, maka itu akan kembali lagi terjadi seperti sebelumnya. Itu sebabnya sekali lagi lewat renungan saat ini saya mau ajak kita untuk mencabut seluruh akar-akar yang tidak baik yang masih ada di dalam hati dan pikiran kita. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai ini, saya mau mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau saat ini Tuhan, Engkau sudah memperbaharui lagi kasih setiamu atas hidup setiap kami. Kami bersyukur untuk setiap keadaan kami saat ini. Apakah keadaan itu kelihatannya baik atau mungkin kelihatannya kurang baik atau mungkin sama sekali tidak baik. Karena kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami ini atas sepengetahuan-Mu Bapa. Itu sebabnya kami mau serahkan hari-hari yang ada di depan kami ini ke dalam tangan-Mu, supaya kami boleh mengisi hari-hari yang masih Engkau anugerahi dalam hidup kami ini dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh melihat bagaimana hidup kami diubahkan dari waktu ke waktu, sehingga kami boleh menjadi sebuah pribadi yang semakin berkenan kepadamu Bapa. Roh Kudus, bantu setiap kami untuk kami boleh memahami apa yang Kau ingin perkarakan dengan hidup kami sampai saat ini. Kami menyerahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara ada pada sharing saya di dalam ibadah online. Tepat seperti firman Tuhan yang saya sampaikan dari Matius 15 ayat ke-10 sampai 20 juga. Tapi saya membahasnya dari segi yang berbeda. Jadi tidak apa kita baca sekali lagi firman Tuhan ini. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini ada di dalam konten ibadah online saya yang berjudul hati-hati. Nanti Bapak Ibu sudah bisa ikuti. Maka datanglah murid-muridnya kepada murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut
dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Baik Bapak Ibu Saudara, saya ulang kembali ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Suatu kali ada seorang bapak yang sedang mengecat pagar rumahnya yang telah usang dan pudar warnanya. Pagar tersebut dicat ulang dengan warna yang putih karena sebelumnya memang pagar itu berwarna putih. Kita tahu Bapak Ibu Saudara kalau warna putih akan rentan sekali dengan segala kotoran, bahkan debu sekalipun itu bisa terlihat pada pagar yang berwarna putih. Nah, setelah Bapak ini mengecat ulang dengan warna putih pagar rumahnya, namun dalam waktu beberapa hari kemudian ketika ia keluar dari rumahnya, betapa terkejutnya Bapak itu. Ketika dia mendapati pagar rumahnya sudah kotor kembali karena sudah dipenuhi oleh noda-noda hitam yang berasal dari kotoran burung-burung yang sering hinggap pada pagarnya itu. Dengan kesal dan menggerutu, bapak ini kemudian mencat ulang kembali pagarnya. Namun kali ini dia tidak mencatnya dengan cat yang berwarna putih, karena dia tahu akan mempunyai dampak yang sama seperti sebelumnya. Itu sebabnya sebaliknya ia mengecat pagar putihnya itu dengan cat yang berwarna hitam kali ini. Setelah selesai, dia berkata kepada dirinya sendiri, "Nah, sekarang kotoran burung atau noda debu sebanyak apapun pasti sudah tidak terlihat lagi, tersamarkan dengan warna hitam ini." Namun Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian ia kembali terkejut ketika ia melihat pagar rumahnya tidak lagi berwarna hitam. Rupanya seekor kerbau yang penuh dengan lumpur telah menggosok-gosokkan badannya pada pagar itu. Dan sinar matahari menjadikan lumpur itu kering, sehingga menjadi berwarna kecoklatan tidak beraturan dan menjadikan pagarnya menjadi sangat kotor dan sama sekali tidak menarik lagi. Karena lelah mengecat, akhirnya bapak itu membiarkan saja pagarnya kotor seperti itu. Bapak Ibu Saudara, ilustrasi ini bukankah seringkali juga terjadi dalam kehidupan setiap kita? Kita tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Padahal bukan karena masalah itu terlalu besar dan terlalu berat bagi kita. Namun, semua itu dikarenakan kita tidak memangkas akar dari permasalahannya. Kadang kita cuma menutupi masalah, memperkecil masalah. Kita seringkali mendengar pepatah atau istilah atau nasihat, masalah yang besar diperkecil, masalah yang kecil ditiadakan. Jadi seringkali kita tidak memangkas akar dari masalah itu. Kita cuma memperkecil masalah itu.
Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, hal seperti itu seperti misalnya begini, kita sedang berusaha untuk menyembuhkan sakit kepala yang kita rasakan. Dan kita hanya fokus dan berusaha untuk mengobati sakit kepalanya. Sementara akar masalahnya sebenarnya ada pada gigi kita. Akibat gigi yang rusak yang tidak dicabut, maka kepala kita menjadi terasa sangat sakit. Lalu kita mengira kepala kita yang tidak beres. Jelas saja sakit kepala kita tidak akan pernah sembuh. Meskipun kita telah minum obat, berbagai macam obat sakit kepala sekalipun. Sebab yang harus kita lakukan adalah cabut gigi kita. Maka semua rasa sakit akan selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini kita sedang mengalami masalah yang berulang-ulang kali terjadi? Meskipun kita sepertinya sudah mencoba untuk memperbaikinya berulang-ulang kali. Mungkin itu di dalam urusan pekerjaan. Mungkin itu dalam urusan rumah tangga, pelayanan atau keluarga kita. Mari, jangan terburu-buru mengambil tindakan. Tetapi carilah dulu apa yang menjadi akar permasalahannya. Bukankah Yesus juga selalu melihat dengan cara demikian? Bukan semata-mata hal yang kelihatan yang harus diatasi, tetapi dari mana sumbernya, itulah yang harus kita perbaiki. Jangan sampai kita menghabiskan energi kita hanya untuk mengobati, tetapi kita tidak pernah mencegahnya. Jadi, temukan akar masalahnya, lalu cabutlah akar permasalahan itu. Maka semuanya akan kembali ke tempatnya masing-masing. Lewat pujian ini Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita untuk sama-sama mengakui kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan semuanya bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Saat ku tak mampu, saat ku tak tahu, Tuhan punya rencana besar bagiku. Semua ku lakukan untuk kemuliaannya. Tuhan mampukan dan beri kekuatan. Saat ku tak mampu, saat ku tak tahu, Tuhan punya rencana besar bagiku. Semua ku lakukan untuk kemuliaannya. Tuhan mampukan dan beri kekuatan. Yang ku tahu, Tuhan pasti tahu keberadaanku dan kebutuhanku. Yang Tuhan mau, ku melakukannya. Tuhan membimbingku dan pegang tanganku. Tuhan tahu. Biarlah ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan, bahwa di saat kita merasa kita sudah tidak mampu lagi, hanya Tuhan yang tahu apa yang menjadi akar permasalahan dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya biarlah kita hanya
berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan memohon selalu tuntunan dan pimpinannya, sehingga kita dapat mengerti maksud dan tujuan Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Jadi sekali lagi sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan. Saat ku tak mampu, saat ku tak tahu, Tuhan punya rencana besar bagiku. Semua ku lakukan untuk kemuliaannya. Tuhan mampukan dan beri kekuatan. Yang ku tahu, Tuhan pasti tahu keberadaanku dan kebutuhanku. Yang Tuhan mau ku melakukannya. Tuhan membimbingku dan pegang tanganku. Tuhan tahu. Dengan iman katakan, yang ku tahu, Tuhan pasti tahu keberadaanku dan kebutuhanku. Yang Tuhan mau ku melakukannya. Tuhan membimbingku dan pegang tanganku. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dia memegang tanganku dan menuntunku di jalannya. Inilah kepercayaan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkau tahu jauh lebih baik daripada setiap kami. Itu sebabnya kami tidak akan pernah mampu untuk mengatasi segala sesuatu dalam hidup ini dengan kemampuan kami, kekuatan kami, bahkan dengan pemikiran kami. Sebab hanya Engkau yang tahu apa yang menjadi akar dari segala sesuatunya yang ada dalam hidup kami. Entah itu akar permasalahan kami, entah itu akar dari dosa-dosa kami. Dan hanya Engkau yang sanggup Tuhan untuk menolong setiap kami, sehingga kami mampu untuk mencabut semua akar-akarnya, sehingga kami boleh hidup di dalam ketenangan, sehingga kami boleh hidup dengan aman bersama-Mu Tuhan, dan kami boleh senantiasa melakukan kehendak-Mu, menggenapi janji dan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan yang tahu segalanya. Di saat kekuatan kami habis, tidak ada yang lain yang kami andalkan selain kekuatan yang daripada-Mu. Di saat semangat kami lenyap, tidak ada yang lain yang kami harapkan selain semangat yang daripada-Mu. Di saat begitu banyak persoalan dan masalah yang datang bertubi-tubi dalam hidup kami, seakan tiada pernah habis-habisnya, menekan dan melumpuhkan iman kami. Kami berlari hanya kepada-Mu Tuhan, sebab hanya Engkaulah tempat kami bersandar, hanya Engkaulah tempat kami mengadu, hanya Engkaulah tempat kami berlindung. Di saat kami merasa letih menjalani kehidupan ini, Engkau menambahkan semangat dan kekuatan baru kepada kami.
Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami menghadapi segala sesuatu sendiri. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu peduli akan hidup kami. Terima kasih karena Engkau selalu menopang kami di saat kami hampir terjatuh. Dan Engkau menopang kami sehingga kami tidak sampai tergeletak. Ingatkan kami Tuhan atas semua ini. Sungguh tidak ada alasan bagi kami untuk patah semangat. Tidak ada alasan bagi kami untuk menyerah. Karena kami percaya bersama-Mu Tuhan, kami sanggup mencabut setiap akar permasalahan, akar segala dosa dan segala sesuatu yang ada dalam hidup kami. Mari semua kita yang percaya, sama-sama kita mau katakan,